Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di live Tanya Dokter Halodoc episode 3. Dan hari ini kita akan membahas tentang tips mengelola stres selama work from home. Bersama aku Adel, dan hari ini aku ditemenin sama salah satu psikolognya Halodoc nih. Ada Mas Dirviansyah Amin, MPSI, psikolog yang akan gabung sama kita sore hari ini. Kita tungguin. Selamat sore nih Mas Devri. Halo, selamat sore. Ya, akhirnya kita bisa ngobrol bareng nih Mas. Hari ini kita akan bahas tentang tips mengelola stres selama WFH. Nah, Mas Devi gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Sekarang juga udah sehat, sehat-sehat aja sih selama pandemi ini juga. Oke. Nah, teman-teman nih mungkin yang baru gabung atau misalnya belum kenal sama Mas Devri, aku perlu kenalin dulu nih. Jadi Mas Devri itu adalah psikolog klinis dewasa yang merupakan alumni dari Universitas Pajajaran dan Universitas Indonesia. Jadi kemampuannya untuk membantu teman-teman mengelola kesehatan mental ini jangan dipertanyakan lagi ya. Gitu. Terus Mas Devri ini juga aktif bekerja di Biro Psikologi Aditi Psychological Center dan merupakan salah satu psikolog yang bisa teman-teman temuin kalau misalnya teman-teman pengen konsultasi seputar kesehatan mental di aplikasi Halodoc. Oke, selain itu karena kita sekarang bahas tentang kesehatan mental nih, aku mau Mas Devri boleh memperkenalkan sedikit mungkin mau menyapa teman-teman yang lagi ada di rumah. Oke, halo teman-teman. Selamat sore. Perkenalkan tadi udah dikenalin juga ya, nama saya Devri. Saya salah satu founder dari Aditi Psychological Center dan saya juga sebenarnya psikolog yang ada di Halodoc. Jadi buat teman-teman juga nanti kalau butuh konsultasi boleh banget karena saya ada di sana juga gitu. Kurang lebih itu, Mbak. Oke, siap. Nah, kita mau bahas tentang mengelola stres saat WFH nih Mas ya. Biasanya kan orang mikirnya udah pandemi udah hampir mau 2 tahun kan gitu kan. Terus sempat mungkin awal-awal pandemi mikirnya oh kerja di rumah lebih santai gitu kan. Nggak stres gitu kan. Karena mungkin meetingnya juga cuman lewat Zoom gitu kan. Tapi pada kenyataannya sekarang tuh justru malah jadi fenomena global nih. Ada yang namanya burnout segala macam. Jadi sore hari ini aku mau tanya-tanya soal soal mengelola stres saat WFH itu kayak gimana. Tapi sebelumnya, aku mau ingetin lagi buat teman-teman yang di rumah, yang lagi nonton sekarang, bisa kasih pertanyaan untuk Mas Devri, nanti akan dijawab, dan dua penanya yang terbaik akan mendapatkan voucher dari Halodoc juga. Kemudian jangan lupa juga nanti kita akan masukin voucher Halo WFH buat teman-teman di rumah, jadi bisa dipakai untuk konsultasi barengan sama dokter atau sama Mas Devri. Gitu. Oke, kita mulai nih Mas ke pertanyaan selanjutnya, udah gak sabar mau nanya. Jadi belum ke burnout-nya itu tadi, fenomena global itu aku mau tanya, sebenarnya definisi stres itu seperti apa sih gitu? Oke, definisi stres ya. Mungkin ini juga menarik sih Mbak ya, karena banyak juga orang yang masih sering salah artikan itu ya gitu. Kadang ngelihat orang yang wah ini kayaknya dia ada gangguan, ini orang stres nih gitu. Nah gitu kan ada yang bilang ngejudge kayak gitu ya. Nah Oke, makanya penting banget buat kita, semoga ya hari ini juga bisa teredukasi juga, dan kita tahu stres itu sebenarnya apa sih gitu. Ya, stres itu sebenarnya kan adalah respon adaptif ya, respon adaptif manusia ketika dia memiliki tekanan dari eksternal gitu. Jadi kalau misalnya ada lingkungan yang ngasih kita tekanan gitu kan, itu adalah respon adaptif yang akhirnya itu akan berpengaruh pada diri kita gitu. Entah itu menjadi terganggu baik secara fisik, emosional gitu kan, baik secara kognitifnya ataupun dalam bentuk perilaku gitu. Jadi yang artinya stres ini sebenarnya respon adaptif yang sangat-sangat wajar dimiliki sama manusia gitu. Jadi oke, kalau masih bilang, wah itu orang stres tuh, itu tolong sedikit diganti nih mulai hari oke. ini gitu. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya stres itu adalah respon adaptif yang wajar gitu ya. Jadi kalau misalnya mendapatkan tekanan, ibarat kata kalau misalnya kita merasa stres itu nggak boleh malu gitu ya, Mas mengakuinya, Betul. karena itu adalah respon tubuh gitu ya, respon fisik gitu kan, secara Mm, mental. betul, betul. Oke, nah ngomong-ngomong masalah tadi Mas bilang, makanya jangan sembarangan nih bilang, wah tuh orang lagi stres tuh gitu kan. Nah ini aku tuh suka menemukan apa ya, kayak fenomena kali sebutannya ya. Orang tuh suka malu mengakui kalau misalnya kesehatan mentalnya terganggu gitu. Karena ada stigma kalau ke psikolog atau ke psikiater tuh kesannya kayak negatif banget gitu kan. Kayak wah mentalnya terganggu nih gitu. Padahal Betul. kan ya mungkin sebenarnya kita butuh ke sana. Menurut Mas Devi sendiri gimana tuh? Iya.
Sebenarnya itu juga hal yang masih harus digarisbawahin Mbak ya gitu. Masih sering banget masyarakat khususnya di Indonesia gitu ya, yang masih punya stigma kalau waduh, kalau mau ke psikolog itu aku harus benar-benar gangguan banget nih gitu. Atau Ya, enggak kalau aku ke psikolog nanti aku dicap gila gitu kan. Itu yang ya. paling sering banget terjadi gitu. Bahkan kemarin pun aku sempat lakuin survei kecil-kecilan gitu. Bahkan ada beberapa orang yang ngerasa dia butuh ke psikolog, tapi karena ada stigma itu dia apa ya, menghambat dirinya sendiri itu untuk konsultasiin itu gitu. Makanya penting juga untuk memberitahukan kalau sebenarnya kalau teman-teman ngerasa kalau teman-teman udah nggak optimal, ngerasa emang nih secara emosional nih kayaknya ada yang mengganggu gitu ya, secara produktivitas juga menurun gitu, itu boleh banget, udah boleh juga untuk konsultasiin gitu. Jangan sampai nunggu sampai parah gitu. Nah itu stigma yang masih sering terjadi sebenarnya Mbak, gitu. Oke. Tapi ada batasannya gitu nggak sih, Mas? Kayak Mm-mm. misalnya batasan kayak, oh, gue udah harus merasa di fase ini untuk Mm-mm. ke psikolog gitu. Oke, sebenarnya kalau ada bicara soal batasan, tadi saya bilang ya, ketika teman-teman ngerasa, oke, sehari ini kita punya 100% lah ibaratnya. Biasanya kita optimal 100% atau 90% gitu. Kalau teman-teman udah ngerasa kayak, kok hari ini aku ngerasa cuma 60% ya, kayaknya aku nggak perform nih hari Oke. ini. Itu kan berarti ada sesuatu yang benar-benar ngeganggu gitu ya. Entah itu secara fisik, bisa juga secara psikisnya gitu. Nah, kalau kita udah mulai aware, ada kondisi mental atau psikis yang ganggu kita, itu boleh banget langsung gitu. Karena itu bisa aja dituangin ke tenaga profesional dan mungkin tenaga profesional itu akan bantu teman-teman juga untuk cari tahu nih sebenarnya di mana sih core masalah teman-teman gitu. Jadi nggak ada batasan khusus sebenarnya. Balik lagi ke diri sendiri Oke. Oke. Jadi kita gitu. harus sadar gitu ya, kalau misalnya udah merasa feeling nggak nyaman gitu kan secara ini harus harus lebih aware sama kesehatan mental kita sendiri gitu ya. Betul. Oke. Nah, Mas, balik lagi nih ke fenomena global yang tadi sempat aku bahas di awal, yang namanya si burnout syndrome itu kan. Oke. Itu kenapa sih, Mas, kok WFH malah bikin stresnya makin menjadi gitu, malah bikin burnout gitu katanya. Padahal kan di rumah kerjanya, Mas. Mungkin lebih santai gitu kan pikirannya orang-orang. Oke, oke. Itu mungkin kita juga bicara dari survei juga ya, penelitian juga ternyata selama pandemi ini khususnya waktu itu di bulan April sampai Agustus kalau nggak salah. Ternyata selama kita di rumah aja gitu ya, ada peningkatan orang-orang yang mengalami gejala kecemasan gitu, ada peningkatan gejala depresi gitu, ada juga yang meningkat dari segi traumatis ataupun juga burnout ini sendiri gitu. Nah, kalau kita bicara soal burnout, mungkin tadi kita udah bahas sedikit soal stres gitu ya. Kalau stres itu kan sebenarnya reaksi yang wajar gitu ya, yang mungkin mempengaruhi ke gangguan Hmm. fisik, emosional gitu. Kalau burnout ini lebih ke akumulasinya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa, wah stres ini udah berlebihan, nggak diatasin gitu kan, akibatnya akan menjadi lebih kronis. Nah inilah yang namanya burnout gitu. Hingga akhirnya kita akan ngerasain yang paling utama dari gejala burnout itu adalah kelelahan secara emosional gitu. Kerasa ya burnout gitu kan ya. Udah kayak kebakar dalam tubuh gitu. Nah itu yang dirasain. Itu yang ngebedainnya juga. Gitu, Mbak. Oke, I see. Nah, aku mau ngingetin lagi nih dok, buat teman-teman yang lagi Mm. nonton, jangan lupa kasih pertanyaan buat Mas Devri nih, biar nanti Mas Devri bisa jawab pertanyaannya satu-satu. Jadi teman-teman juga tinggalin komentarnya sekarang di kolom komentar supaya bisa dijawab nanti sama Mas Devri, dan kita akan pilih 2 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan voucher gitu. Nah, kemudian aku mau tanya lanjut lagi nih ke Mas Devri. Oke. Kalau tipsnya untuk mengelola stres saat WFH tuh kayak gimana sebenarnya? Karena kan ritmenya tuh kadang kayak mengalami sendiri nih. Kalau Mm. bekerja di kantor mungkin dari jam 9 sampai jam 6 sore gitu ya. Kadang di rumah justru jam kerjanya lanjut lebih dari jam kerja yang biasa di kantor. Nah, itu ada tips untuk mengelolanya sendiri nggak sih gitu? Oke, tips untuk ngelolanya yang pertama kali tadi kita tahu kalau stresor tiap manusia itu beda-beda gitu Mbak ya. Hmm. Jadi kita harus tahu dulu nih sebagai individu yang biasa jadi stresor di diri kita tuh apa sih gitu. Ada yang orang lebih stres ketika dia berada di tengah macet misalnya gitu kan. Ada yang orang lebih stres ketika dia berada di rumah aja misalnya. Itu kan beda-beda. Jadi kenalin dulu. Itu yang pertama paling penting banget. Oke. Kenali gejalanya, kenali sinyalnya apa aja nih yang terjadi pada tubuh kita gitu kan. Lalu baru kita cari strateginya gitu. Nah, kalau bicara soal strategi, karena emang pemicunya beda-beda, strateginya juga beda-beda gitu. Apalagi kalau sekarang kondisinya kan kita lagi di rumah aja gitu ya. Strategi yang dulu kita gunain ketika kita lagi nggak di rumah aja gitu kan, pasti akan berbeda juga. Harus harus sering diadaptasi juga gitu loh. Kalau misalnya kemarin itu kita bisa balance. Oh pulang kerja aku bisa main dulu kemana. Sekarang kan nggak bisa gitu ya. Ya. That's why penting banget kita harus cari tahu juga nih. Kalau di rumah aja apa sih kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa ngalihin gitu rasa capek kita, tapi itu juga tetap produktif. Contohnya gitu. Contohnya olahraga misalnya gitu ya.
Biasanya kita kalau kerja keluar rumah jadinya waktu untuk olahraga sedikit gitu ya. Nah, percayalah sekarang kalau kita lagi di rumah, kita bisa olahraga dan olahraga itu sebenarnya efektif loh gitu. Efektif untuk ngebantu kita ngeredain stres. Kenapa? Karena olahraga ternyata di penelitiannya itu ngeluarin namanya hormon endorfin. Itu hormon yang bikin kita lebih bahagia. Dan itu bisa neken juga yang namanya hormon kortisol, hormon stres kita. Jadi kan itu salah satu coping yang sehat yang bisa dilakuin juga. Bisa juga cerita ke teman secara online gitu kan. Bisa juga kita coba journaling juga, mungkin ngelatih mindfulness juga bisa gitu kan. Banyak banget sebenarnya yang bisa dilakuin. Tapi yang terpenting kita harus coba cari cara baru ketika itu emang udah nggak efektif dulu pas lagi kerja gitu. Itu yang harus balance. Dan kalau misal dirasa itu nggak bisa, nah itu boleh banget ke tenaga profesional tadi gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau di rumah aja mungkin ya, Mm-mm. orang bekerja di rumah aja tuh duduk aja mungkin di tempat tidur malah malas gerak. Jadi seharian itu justru bisa meningkatkan resiko ya, Mas. Itu seharusnya Betul. harusnya harusnya malah makin gerak gitu ya kalau di rumah Iya, ya. betul, betul banget. Lain gitu kan cari kegiatan supaya ya tadi meningkatkan hormon yang untuk bahagia itu ya, Mas ya. Iya, betul banget. Oke. Nah, kalau aku mau nanya sih ini, sebenarnya kalau misalnya Mm-mm. burnout terus menerus tuh ada efeknya nggak sih Mas buat kita? Oh, jelas ada gitu. Kalau burnout terus-menerus itu kan sebenarnya efek yang sering terjadi pada orang burnout itu pasti dia akan mencoba menghindar dari pekerjaannya. Karena biasanya burnout ini terjadi di apa ya, di ranah kerja sebenarnya gitu ya. Yang dia awali dengan perasaan lelah gitu kan. Dia mulai menghindari orang-orang sekitar gitu kan, dan bahkan dia punya keinginan untuk keluar dari kerjaannya gitu. Dia udah Oke, ngerasa kayak aku nggak mampu lagi gitu. Jadi bedain ya burnout sama orang malas gitu. Orang oke. malas tuh masih suka sama kerjanya, cuman mungkin lagi mager gitu, lagi Hmm, stres. Tapi burnout ini dia udah ngerasa kayak aku nggak bisa di sini lagi. Keinginan untuk resign, keinginan dia untuk absen dari kerjaan itu sangat tinggi. Itu yang biasa terjadi. Jadi kalau udah ngerasa kayak gitu, coba ditanya lagi, apakah ini udah mulai ngerasa burnout atau enggak? Itu yang oke. penting. Wah itu jadi pembedaan yang signifikan ya antara Betul. malas dan memang lagi burnout. Jadi Iya, teman-teman harus bisa bedain nih, emang lagi malas nggak mau kerja aja, pengennya butuh liburan gitu ya, atau emang sebenarnya udah masuk ke tahap yang aduh kayak gue udah nggak mau kerja lagi nih sekarang, berarti tuh mungkin udah butuh saatnya bantuan kayak psikiater atau psikolog gitu ya Mas. betul. Nah, aku jadi mau ngingetin teman-teman di rumah lagi nih, kalau misalnya punya masalah kesehatan mental, cek aplikasi Halodoc, dan mungkin saatnya teman-teman untuk konsultasi nih tentang kesehatan mental teman-teman. Jadi mungkin bisa langsung ke Mas Depri, atau kita juga punya list psikolog lainnya. Jadi kalau misalnya udah merasa butuh bantuan secara mental, nggak usah ragu, langsung download aplikasi Halodoc, kemudian langsung deh cek di situ untuk cari bantuan untuk memperbaiki kesehatan mental teman-teman di rumah. Oke, nah aku mau coba cek pertanyaan yang udah masuk nih Mas, kayak bisa dijawab nanti ya. Wah, ada banyak nih Mas. Siap-siap dulu, mau tarik nafas dulu Mas buat jawab pertanyaannya. Udah siap. Kita langsung aja coba. Ntar akan Oke, saya bantu ini jawab gitu. siap. Ini udah ada dari EL. Katanya bagaimana sih WFH itu mempengaruhi kesehatan secara psikologis dan apa yang bisa dilakukan untuk mengelola ritme kerja supaya etos kerjanya tuh at least berkualitas atau sama dengan saat WFO. Oke. Jadi gimana caranya, gimana WFH ini mempengaruhi kesehatan psikologis gitu ya? Ya, Tadi, oke. Mungkin tadi udah sempat dijawab juga ya. Sebenarnya apa yang ngebedain ketika kita WFO sama WFH gitu ya? Yang mungkin paling signifikan terjadi adalah kegiatan yang gitu-gitu aja, cuma kita nggak ketemu sama orang ya nggak sih? oke. Nah, itu yang biasa terjadi gitu. Jadinya ada munculnya perasaan jenuh juga gitu dengan Hmm, aktivitas yang gitu-gitu aja. That's why penting banget tadi gitu. Nemuin hal baru ketika di rumah aja itu, apa sih kegiatan-kegiatan yang menurut teman-teman itu bisa ningkatin lagi gitu. Entah ningkatin moodnya atau ningkatin juga energinya gitu. Itu yang paling penting gitu. Karena kejenuhan pasti akan berpengaruh juga nih dengan keseharian kita dan juga psikologis kita juga gitu. Nah, tadi pertanyaan kedua itu gimana sih caranya untuk mengelola ritme kerjanya gitu ya? iya, biar ritme kerjanya itu sama kayak lagi WFO sama WFH tuh katanya biar sama tuh gimana tuh Mas? Oke, oke. Yang jelas pertama gitu, situasi situasi kerja di rumah dan kantor tuh pasti beda banget gitu Beda kan ya. banget. Jadi jangan coba rubah mindset, jangan disamain atau dibandingin dulu gitu. Itu yang pertama banget dulu ya, Oke. gitu. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman ngerasa, tempat kerja yang biasanya itu bikin etos kerjaku juga bagus gitu. Coba seolah-olah bikin
ruangan yang emang benar-benar itu khusus untuk kerja gitu. Ini yang sering terjadi gitu. Ini juga biasa terjadi sama orang yang mungkin sulit untuk tidur. Karena apa? Karena dia menyamaratakan tempat tidur, tempat untuk main HP gitu kan, tempat dia untuk kerja dan sebagainya. Jadi kalau misalnya mau tetap ngejaga etos kerja, coba deh dibikin salah satu tempat yang benar-benar khusus untuk kerja. Ya kan itu kan hampir sama dengan di ruang kerja ya. Ketika di kantor gak mungkin dong kita kegunain itu buat tiduran gitu kan. Gak mungkin untuk main-main gitu kan ya. Nah itu juga yang harus kita coba. Ini adalah salah satu apa ya, brain hack lah ibaratnya ya. Biar bikin otak kita ngerasa kayak, oh ketika ada tempat ini asosiasinya untuk kerja. Nah semoga aja itu bisa membantu juga gitu. Gitu mungkin Bang. Semoga itu bisa menjawab. Apakah ada pertanyaan lagi selain itu? Ada banyak, Mas. Oh ada banyak ya, oke. Oke, pokoknya jadi kesimpulannya gimana supaya etos kerjanya itu oke adalah harus bisa membedakan gitu ya situasionalnya di rumah ini gitu, di rumah di mana ruangan kerja, mana ruangan istirahat. Jadi at least kalau kita di jam kerja kita bisa lebih maksimal gitu karena mikirnya ya di ruangan kerja itu untuk kerja bukan untuk Betul, bersantai gitu. betul, betul banget. Oke. Nah, next question dari R. Apriani Ningsih. Katanya, gimana sih cara mengatasi stres dalam tekanan kerja? Wah, ini mungkin secara general kali ya, entah Mm. WFH atau WFH kali ini. Dua-duanya Oke. bisa nih soalnya. Oke, cara cara mengetahui tanda-tanda stres ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal tanda stres itu sangat-sangat banyak gitu, Mbak. Tiap orang tuh pasti beda-beda. Ada Kompleks ya, dari Mas? kompleks banget, ada dampak dari fisik, ada psikis gitu. Ada Oke. orang yang kalau stres itu fisiknya sampai ke sakit kepala. Ada orang yang fisiknya lebih ke jadi deg-degan gitu kan, jadi tegang, bahkan dia sampai ke gangguan pencernaan atau mungkin juga bisa sampai ke emah biasanya ya. Kalau orang Oke. stres tuh biasanya ke waduh asam lambungnya naik gitu kan ya. Nah, itu secara fisik. Ada juga orang yang punya gejala stres ini dari segi psikisnya. Ngerasa kayak, kok aku jadi lebih sensitif ya gitu. Kok Oke. aku jadi lebih murung ya gitu. Oke. Bahkan dia jadi sulit konsentrasi, jadi sulit tidur juga kan. Itu kan sebenarnya gejala-gejala stres gitu. Nah, yang ngebedain itu adalah seberapa lama intensitas ini udah jalan gitu kan. Dan seberapa parahnya gitu loh. Seberapa parah dia mengganggu kinerja kita sehari-hari gitu kan. Tadi kan berkaitan dengan kerjaan ya. Nah, mungkin aja gitu. Apakah mungkin pemicu utama dia stresnya adalah kerjaan? Nah, itu yang perlu dicari tahu sebenarnya. Dari tempat kerja ini yang jadi pemicunya sebenarnya pekerjaannya gitu kan. Apakah atasannya gitu ya? Apakah rekan kerjanya atau iklim kerjanya itu juga harus cari tahu gitu. Oke. Karena kemungkinan itu juga yang menjadi sumber stresornya. Gitu Oke. kurang lebih. Nah, jadi sebenarnya harus memperhatikan dulu apa sih yang jadi penyebab stresnya dan mungkin harus lebih kenal sama diri sendiri ya, Mas. Jadi Betul, mengenali betul kalau banget. misalnya ibarat kata tuh kesehatan mental kita udah terganggu, apa sih respon yang diberikan tubuh gitu ya. Yep. Mungkin kalau buat cewek-cewek, kalau mulai stres tuh timbul jerawat ya kan, Oh, kulit betul, kering ya. betul. Biasanya itu Betul terlihat banget. banget kan gitu. Itu bisa juga, Mbak. Ototnya juga jadi tegang biasanya kan gitu ya. Nah, Betul, itu bisa banget. oke. Okay. Nah, sekarang ini pertanyaan sebenarnya tadi udah jelasin sama Mas Jeffrey, cuman mungkin aku mau tanya sekali lagi deh. Mungkin tadi baru baru ada yang gabung. Ada Vira Anissa mau tanya, kondisi yang seperti apa sih seseorang itu butuh bantuan jiwa? Mungkin ini maksudnya bantuan dari psikiater atau psikolog kali ya. Oke, oke. Kondisi yang seperti apa gitu. Oke, mungkin tadi udah sempat dijelasin, aku jelasin ulang kali ya gitu. Jadi kondisi atau batasan-batasan ketika teman-teman butuh tenaga profesional itu sebenarnya nggak ada gitu ya. Ketika teman-teman ngerasa kalau sehari-hari teman-teman ini udah ngerasa nggak optimal, itu boleh banget untuk mencari bantuan. Let's say misalnya sehari-hari teman-teman tadi ngerasa, aku biasanya perform di poin 90% deh gitu. Kok Oke. sekarang hari ini banget aku ngerasa kayak kok 50% aja ya bisa perform. Ini kan sebenarnya ada perasaan ragu gitu ya, perasaan cemas juga, perasaan nggak yakin terhadap diri sendiri gitu kan. Kita udah mulai aware sama perform kita gitu. Itu boleh banget untuk konsul. Karena kita akan cari tahu nanti sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab utamanya gitu. Karena kan kalau kita nggak tahu penyebab utamanya akan sulit untuk menyelesaikannya kan ya. Gitu. Jadi jangan sampai menunggu teman-teman ngerasa nanti deh nunggu udah parah banget. Nah itu justru yang lebih bahaya gitu. Akan lebih sulit lagi nanti cari core masalahnya. Gitu Oke. mungkin Jadi Mbak. sebenarnya mungkin kita harus kenali diri kita, kemudian kita harus cari tahu triggernya tuh apa gitu ya, Yap. Mas. Jadi semakin semakin cepat kita tahu triggernya apa, semakin cepat kita juga ngatasin kesehatan mental kita jadi lebih baik gitu kan. Betul, betul banget. Oke, ini ada yang mau tanya lagi nih, Mas. Dari Asar, katanya, Kak Dev, bagaimana sih caranya ngejaga mood tetap waras selama WFH gitu? Karena secara skill itu healthy, healthy tapi unhealthy inside katanya. Oke, secara fisiknya healthy tapi Yes. secara insight-nya enggak, secara psikisnya gitu ya.
psikisnya mungkin nggak sehat gitu mungkin insight-nya. Oke. Nah, ini yang harus kita garis bawain ya. Kalau misalnya kerasa kayak gini, ini mungkin aja. Ini aku juga nggak tahu lah secara detailnya gimana gitu. Hmm. Cuma salah satu gejala yang perlu kita ketahui dari burnout tadi gitu. Dia akan terlihat dari luar tuh seperti baik-baik aja. Tapi secara Hmm. dari dalamnya itu ada burnout gitu. Ada sesuatu yang terbakar. Ini kan istilah yang dulu emang digunain untuk orang yang apa ya, kerja di gudang, di mana Hmm. gudangnya itu sebenarnya nggak kelihatan kebakar, tapi ternyata di dalamnya kebakar gitu. Jadi kita Oke. harus pahami apakah ini sebenarnya udah jadi gejala burnout atau enggak gitu kan. Gitu. Kalau misalnya emang udah ngerasa ini adalah gejala burnout tadi kan, boleh banget untuk konsultasiin ke tenaga profesional gitu. Nah, tapi kalau misalnya ngerasa ada beberapa tips tadi yang bisa dilakuin dulu gitu kan. Nanti deh ke tenaga profesional gitu kan. Aku masih percaya sama diriku untuk coba maintain ini gitu kan. Aku mau Oke. coba cari kegiatan yang aku sukai sekarang gitu kan. Aku pengen ngobrol dulu sama teman atau aku mau cari support system juga. Walaupun sekarang mungkin lebih ke online ya gitu ya, Oke. karena WiFi gitu. Aku coba dulu, it's okay juga gitu. Yang penting teman-teman punya strategi coping teman-teman sendiri yang itu harus sehat tapi gitu ya. Oke. Karena kebanyakan juga orang punya strategi coping ya. Ini sorry, kadang ada juga yang dia ngerasa stres, jatuhnya kemana sih gitu. Minuman-minuman keras, substance dan lainnya. Itu kan sebenarnya coping dia, cuma itu nggak sehat. Makanya saya garis bawahin gitu. Makanya kalau bisa cari tips-tips juga yang menurut teman-teman sehat gitu. Gitu kurang lebih. Semoga Oke. itu bisa membantu menjawab. Yes. Oke, next ini ada dari EL lagi nih Mas. Katanya mau nanya satu Oke. lagi dong. Mas Jeffrey mau nanya, ada tips nggak sih mengelola mood saat WFH berdasarkan tipe Mm-mm. kepribadian, Waduh. extrovert dan introvert? Ada nggak tuh Mas cara triknya untuk mengelola mood? Oke. Sebenarnya sebelum kita lari ke introvert dan extrovert, Hmm. aku mau disclaimer dulu gitu ya. Hmm. Untuk introvert dan extrovert itu sebenarnya nggak ada yang pure introvert sama extrovert yang Oke. sering teman-teman ketahui gitu. Jadi nggak Hmm. ada yang persis, wah aku di golongan A yaitu extrovert, aku di Hmm. golongan B. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Jadi setiap manusia pasti ada keduanya gitu. Presentasinya aja yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau teman-teman udah paham, oh kayaknya aku tipikal yang introvert deh. Introvert kan biasanya tipikal orang yang lebih senang menyendiri ya, Ya. bukan karena dia nggak suka sosial, tapi karena dia akan mendapatkan energi lebih ketika dia melakukan kegiatan itu secara mandiri. Beda Yes. sama orang yang ekstrovert kan. Dia akan lebih merasa berenergi ketika apa? Wah kayak gini, ngobrol gitu kan. Dia interaksi sama orang, dia Ya. lebih dapat energi. Nah, itu juga bagus untuk dikenalin. Aku tipikal yang mana sih? Kalau ternyata aku tipikal Hmm. yang lebih ke introvert, coba deh gitu. Lakuin kegiatan-kegiatan kayak, waduh, journaling gitu. Aku nuangin apa yang ku rasain dalam tulisan, aku coba mindful deh gitu, aku yoga Hmm. deh gitu, relaksasi, atau aku mau olahraga sendiri kayak gitu. Beda kalau orang yang extrovert, sama mungkin olahraga gitu, cuman aku mau olahraga tapi bareng teman, olahraga online gitu kan, yang biasanya Oke. sekarang juga banyak dari YouTube gitu kan, bareng-bareng. Ya. Atau juga aku mau nelpon teman, biar aku juga tadi jadi lebih waras lah ibaratnya, aku bisa nuangin. Nah itu kan yang ngebedain, tapi sama-sama aja gitu, sama-sama bisa ningkatin energi kita dan ningkatin mood kita juga. Kurang lebih itu gitu perbedaannya. Semoga bisa Oke. terjawab ya. Oke. Jadi ingat tuh kalau misalnya memperbaiki mood saat WFH, nggak bisa ditentukan dari introvert atau extrovert karena nggak ada yang pure semuanya introvert kepribadiannya, nggak ada yang pure extrovert karena pasti kombinasi gitu ya Mas Yap, dari keduanya. betul. Jadi untuk mengelola moodnya sebenarnya balik lagi kita harus mengenali diri kita sendiri gitu. Betul. Oke, nah ini selanjutnya dari Krisna Krisna Suputra ingin bertanya, kalau kita bekerja di rumah, apakah interaksi sosial yang berkurang itu bisa memicu stres ketika kerja lagi di rumah? Ketika Dan bekerja di apakah rumah. bisa digantikan dengan interaksi di sosial media? Nah, gimana tuh, Mas? Oke, sebenarnya kalau kita bicara soal interaksi gitu ya, yang secara physically sama Hmm. yang online itu nggak bisa pure Hmm. sama gitu. Tapi at least kita bisa apa ya, memenuhi sedikit apa yang tidak bisa kita dapatkan sebelumnya gitu. Ketika kita Hmm. biasa interaksi secara physically gitu ya, gitu. Tapi yang terpenting di sini adalah ketika kita menjaga interaksi kita secara online, yang terpenting bukan ketemu secara fisik atau enggak ya, cuman Hmm. kedekatan secara emosional seperti apa gitu, Oke. kualitasnya seperti apa, itu yang lebih Oke. penting gitu. Percuma juga dong kalau kita ketemu nih, kita Hmm. maksain, kita WFH, mau ketemu gitu, cuman ketika ketemu ya main HP sendiri-sendiri gitu kan, kualitasnya nggak terjaga, itu Ya. kan sebenarnya nggak akan juga mempengaruhi secara mental kita juga ya, nggak akan ningkatin Ya. energi kita secara psikis juga. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Ya. Tapi jangan pernah menyamakan gitu loh, jelas beda pasti gitu, secara physically dan secara online tadi. Cuman balikin lagi, Hmm. apa tujuan kita untuk berinteraksi tadi? Apakah ini untuk ningkatin energi, mencari support system,
cari tempat buat nuangin cerita. Nah, itu yang harus ditekanin sebenarnya. Gitu, Mbak. Jadi apa namanya, interaksi sosial mau di rumah atau ketika lagi WFH mau secara apa ya, secara daring atau enggak, sebenarnya balik lagi ke ikatan emosional yang tercipta di Betul. antara orang itu gitu ya, interaksinya seperti apa. Karena benar kata Mas Dev tadi, kalau ketemu tapi sama-sama main handphone sendiri-sendiri juga sebenarnya nggak ada ikatan emosional yang terjalin gitu ya. Betul, Jadi betul. tetap aja bakal bikin stres kan. Betul banget. Oke, nah next ini ada pertanyaan dari Cynthia. Katanya gini, Mas Devi mau tanya dong, kalau misalnya WFH tuh kenapa ya kayak berasa lagi terisolasi dari lingkungan sosial? Nah itu tanda-tanda dia udah mulai stres atau gimana tuh Mas? Nah, itu yang sebenarnya aku nggak bisa langsung ngejudge ya ini tanda stres atau enggak gitu kan, karena aku juga nggak tahu sebenarnya historinya seperti apa gitu kan. Apakah yang bikin dia ngerasa terisolasi itu karena di rumah interaksinya yang kurang tadi kurang intens atau kurang emosional, atau emang karena pekerjaan yang bikin dia ngerasa terisolasi gitu ya, karena pekerjaan yang bikin dia tadi punya gejala burnout, pengen menghindar dari kerjaan. That's why dia kayak ngerasa kayaknya aku nggak cocok nih di sini. Terisolasi ini karena diri sendiri, bukan karena dijauhin sama orang. Nah, itu yang perlu kita tahu gitu. Cuman terkadang yang bikin kita ngerasa terisolasi itu ketika kita sebenarnya ngerasa jenuh dengan kegiatan itu aja di rumah gitu loh. Itu aja di rumah tanpa interaksi gitu. Makanya tadi aku bilang penting banget sebenarnya untuk cari lagi gitu coping strategi yang benar-benar tepat untuk situasi yang sekarang. Karena kita harus fleksibel dan beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Gitu sih sebenarnya. Oke, jadi kenali dulu kenapa merasa terisolasi nih. Apakah karena kerjaannya, lingkungannya, atau memang sebenarnya itu tadi karena lagi ada masalah, jadi merasa terisolasi dari Ya, lingkungan sosial gitu ya, Mas? betul, betul. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Citra Mas. Ini pertanyaan mungkin dia ada berniat mau ke psikolog nih. Jadi mau tanya dulu, Oke. kalau misalnya uh, dia mau ke psikolog untuk meminimalisir stres itu sebelum konsul ke sana tuh apa yang harus dilakukan? Ketika mau ke psikolog, gimana caranya minimalisir stresnya gitu ya? Iya, padahal kalau menurut aku sebenarnya nggak usah diminimalisir ya Mas, biarin aja Betul, biar kelihatan betul. sama psikolognya. Justru yang kamu butuhin adalah ya nanti ceritain apa aja yang merasa bikin ini stres dan mengganjal di diri kamu. Karena itu akan dibantu sama tenaga profesional gitu. Karena kalau kamu sebelum kamu ke psikolog pun kamu udah mikirkan itu, bisa aja itu jadi pemicu stres baru loh gitu. Oke. Ya kan? Sebenarnya yang perlu kamu siapin ketika kamu harus ke psikolog itu cuman kayak aku siapin diri, aku udah siap untuk ceritain gitu. Udah ceritain. Yang kedua, kamu percaya dengan tenaga profesional ini gitu. Kamu percaya, oh mereka akan menjaga kok privasiku gitu. Aku akan nyaman kok cerita sama dia. Itu aja yang dibutuhin sebenarnya. Sisanya untuk cari tahu core masalahnya apa gitu kan. Kamu kepribadian seperti apa, kamu alur masalahnya dimulai dari mana, itu jangan dipikirin terlalu dalam karena itulah yang akan dibantu oleh tenaga profesional gitu, bukan dari kamu pribadi. Gitu Oke. sih Jadi sebenarnya. sebenarnya kalau udah ada niatan untuk ke psikolog, justru stresnya jangan diminimalisir gitu ya Mas, dibiarin Betul. aja all out. Disampaikan aja gitu, dituangin aja gitu kan. Itulah tempat yang tepatnya gitu loh sebenarnya. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari, wah ini panjang banget nih Mas pertanyaannya nih, dari Nugroho. Katanya, Oke. sore Kak Dev, mungkin saya yang bertanya lebih ke arah teknis ya katanya. Jika ingin konsultasi dengan Kak Dev, ada berapa sesi konseling yang harus dilakukan via Halodoc? Ini mungkin harus dijawab lagi nih Mas, kayak panjang. Oke. Kemudian, apakah nantinya akan diarahkan dengan jalan terapi atau pengobatan atau dengan mengurai masalah dan memberikan strategi atau jalan keluar dari belenggu stres tersebut? Oke, lebih ke Teknis banget nih Mas teknisnya pertanyaannya. gitu ya. Oke, mungkin sebenarnya untuk secara teknis nanti Mbak Delima akan ngasih tahu Mbak ya. Sebenarnya di sini ada layanan chatnya juga ya di Halodoc Yes. gitu. Nanti bisa langsung juga cari search namaku juga. Aku ada di Halodoc atas nama Devriansa Amin. Pokoknya nanti cari aja gitu. Nah, Siap. nanti kalau misalnya masalah untuk konsultasi gitu kita akan cari tahu dulu gitu. Ini apakah ini sebenarnya permasalahan normal bermasalah atau emang udah kerana klinis gitu. Nah, kalau misalnya ini normal bermasalah yang kita bisa coba cari tahu bareng dari chat gitu kan ya. Kita coba kelarin di situ gitu dari beberapa sesi. Tapi kalau kita ngerasa ini adalah masalah yang cukup berat dan ini udah ngarah ke klinis, ya baiknya itu bisa ketemu. Tadi kan saya juga bilang ya saya ada di beberapa biro juga. Salah satunya saya ada pemilik biro juga yang bisa ketemu mungkin atau video call gitu ya. Biar apa? Biar itu lebih efektif juga nantinya gitu. Itu boleh banget. Atau kita butuh untuk asesmen lebih lanjut ya bisa dilanjutin lagi. Mungkin itu secara teknisnya Mbak. Kurang lebih. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan terakhir nih Mas ya. Mm-mm. Uh,
Kenapa ya Mas kalau misal dari Anindita, kenapa kalau misalnya WFH itu rasanya lebih jenuh dibandingkan WFO? Oke. Itu kayaknya tadi udah sempat dijawab juga ya. Kenapa lebih jenuh gitu ya? Mm-mm. Karena emang kita berkurang interaksinya dengan teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang selama ini jadi support system gitu ya. Dan bahkan ada beberapa kondisi juga yang ternyata ketika kita di rumah aja gitu ya, itu ternyata bisa jadi pemicu loh Mbak gitu. Ini juga berdasarkan survei ya gitu. Beberapa Mm-mm. beberapa orang ketika di WFH ini ternyata mengalami yang namanya apa ya, angka perceraian meningkat gitu kan, konflik bersama rumah tangga meningkat gitu kan. Yang artinya kenapa? Karena ternyata yang menjadi trigger itu ternyata ada di rumah juga gitu. That's why penting juga untuk kita kenalin sebenarnya Mm-mm. yang jadi trigger stressor kita tuh di mana aja gitu. Nah, karena ketika kita ngerasa oh ini triggernya, ya sangat mungkin ini juga yang bisa bikin kita jenuh loh gitu. Ketika di rumah ngerasa jenuh, ketika di kantor lebih enak karena mereka jadi support system kita gitu loh. Itu yang mungkin biasanya terjadi atau yang menjadi pembeda gitu. Yang bikin kita jadi jenuh tadi. Ditambah lagi aktivitas yang gitu-gitu aja sebenarnya. Gitu, Mbak. Oke, Mas, ini waktu kita nih nggak kerasa udah mau habis. Yep. Udah 45 menit berlalu. Terima kasih obrolannya hari ini, Thank you bermanfaat juga, banget Mbak. untuk teman-teman. Nah, sebelum kita tutup acaranya, bener-bener pamitan, aku mau minta tips kalian. Tips atau saran deh dari Mas Devi nih buat teman-teman di rumah untuk Oke. kesehatan mentalnya supaya lebih terjaga, ada nggak? Oke, mungkin ini mungkin sering juga didengar ya sama teman-teman mungkinnya di luar sana gitu. Yang pengen ku ingetin di sini adalah ya tetap menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental karena ternyata kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik juga gitu ya gitu. Dan yang paling penting di sini adalah semoga stigma stigma masyarakat tadi gitu ya dan edukasi kita itu bisa mengubah mindset kalau ya jangan takut untuk mencari bantuan gitu. Oke, Jangan menunggu waktu itu menjadi lebih parah atau kita oke. menunda-nunda sehingga akhirnya itu mempengaruhi produktivitas kita juga gitu. Jadi jangan takut cari bantuan dan insya Allah saya selaku tenaga profesional dan teman-teman lainnya juga siap untuk membantu teman-teman gitu mungkin Mbak. Oke, sampai sini dulu GoPlay Live hari ini. Makasih banget Mas Devi. Untuk teman-teman jangan Thank you lupa semuanya. patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa di Tanya Dokter Halodoc episode berikutnya. Sampai jumpa. Mas, thank you Mas. Ya, thank you semuanya.